Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah Eka Wahyuni, bisa kalian panggil Ibu Aisyah. Saya mengajar di kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, menyelami makna dan relevansi abadi Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas spiritual dan praktis dalam menavigasi kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berpikir terlebih dahulu. Apa pedoman hidup seorang muslim? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan itu bisa kalian jawab setelah Ibu Guru menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Sunnah ini ya. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran, hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke materinya, apakah sudah ada yang pernah membaca di rumahnya? Apakah sudah ada yang membuka bukunya? Nah, ya, betul. Ya benar. Ya, berikan aplaus untuk Afandi. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dia mengandung petunjuk lengkap bagi seluruh aspek kehidupan, hukum dan nilai-nilai moral. Nah, sedangkan sunnah itu adalah teladan Nabi. Sunnah itu merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan diam Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu juga berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Quran, memberikan contoh nyata tentang penerapan syariat Islam. Ya, kedudukan Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu tentang sumber hukum utama. Kalian bisa lihat di slide yang Ibu paparkan di belakang ya, bahwa Al-Quran itu adalah konstitusi ilahi, pondasi syariat Islam, dan sumber rujukan tertinggi bagi umat manusia dalam segala urusan. Dan yang kedua, mukjizat itu abadi. Kemujizatan Al-Quran itu terletak pada keindahan bahasanya, keseluruhan ilmiah, dan kebenaran prediksinya yang tak dapat ditiru oleh siapapun. Terus yang ketiga, sebagai petunjuk lengkap. Nah, dari akidah hingga muamalah, Al-Quran memberikan petunjuk komprehensif untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini peranan sunnah itu tambah diperjelas oleh Al-Quran. Yang pertama oleh tafsir ayatnya. Nah, tafsir ayatnya yang pertama yaitu tentang sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau belum terperinci, memberikan konteks dan rincian pelaksanaannya. Nah, yang kedua yaitu sebagai praktik ibadah. Ya, sunnah menunjukkan cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, haji secara detail yang tidak dijelaskan sepenuhnya dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sebagai hukum tambahan ya. Terkadang sunnah itu menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, namun sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, aplikasinya Al-Quran dan Sunnah itu dalam dalam kehidupan. Yang pertama, ya, akhlak mulia, yaitu membentuk karakter yang jujur, amanah, pemaaf, dan peduli sesama, ya, sesuai ajaran Al-Quran dan teladan Nabi. Dan yang kedua, untuk hubungan sosial, ya,
mengatur interaksi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, ekonomi berkah. Nah, menerapkan prinsip ekonomi syariah, menjauhi riba, dan mengutamakan keberkahan dalam setiap transaksi. Nah, dan untuk yang terakhir, di dalam lingkungan lestari, menjaga alam dan lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menghindari kerusakan dan pemborosan. Tantangan di era modern, ya, individualisme dan materialisme, meningkatnya fokus pada diri sendiri dan nilai-nilai kebendaan seringkali bertentangan dengan semangat kebersamaan dan spiritualitas Islam. Tantangan yang kedua adalah informasi yang berlebihan. Arus informasi yang deras membutuhkan filterisasi agar tidak terjerumus pada pemahaman yang keliru atau berita hoak. Dan yang ketiga, gaya hidup sekuler. Perkembangan gaya hidup yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari menjadi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Nah, di belakang ya, itu adalah kisah inspiratif penerapannya ya. Banyak contoh nyata bagaimana individu lain dan komunitas itu berhasil menerapkan Al-Quran dan Sunnah, menciptakan harmonis, keadilan, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kisah-kisah itu menjadi inspirasi untuk terus berpegang teguh pada Al-Quran atau kepada pedoman ini. Cara untuk memahami dan mengamalkan dengan benar, ya. Yang pertama yaitu pelajari bahasa Arab. Nah, memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara mendalam dimulai dengan menguasai bahasa Arab, bahasa wahyu, dan kenabian. Nah, dan yang kedua, belajar dari guru yang kompeten, menunjuk kepada ulama dan ahli ilmu yang terpercaya untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang menyimpang. Yang ketiga adalah berdiskusi dan berbagi. Nah, ini membentuk kelompok ya anak-anak, membentuk kelompok studi atau diskusi untuk saling berbagi pemahaman dan memperkaya wawasan. Dan yang terakhir adalah praktikkan dalam hidup. Mengamalkan ilmu yang didapat dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, dampak positifnya itu hidup akan menjadi berkah. Yang pertama, jiwanya itu akan tenang ya. Hati yang terhubung dengan Al-Quran dan Sunnah akan merasakan kedamaian dan ketentraman yang sejati. Nah, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup. Pedoman ini membimbing menuju gaya hidup sehat, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Dan yang ketiga, masyarakat harmonis. Ya, penerapan nilai-nilai Islam menciptakan tatanan sosial yang adil, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Dan yang terakhir adalah jalan menuju surga. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kunci meraih ridho Allah dan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Nah, komitmennya itu adalah Al-Quran dan Sunnah itu adalah warisan tak ternilai yang akan selalu relevan. Mari kita selalu perkuat komitmen untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan keduanya. Jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sahabat bagi setiap langkah kita. Niscaya kita akan menemukan jalan terang untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku, apa pedoman dalam hidup seorang muslim? Ya, Putri? Oh ya, benar, Al-Quran. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tadi, apa itu katanya Bu Guru tadi? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ya, Vela. Ya, benar. Ya, yang pertama yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Terus yang kedua apa? Memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran. Terus yang ketiga
praktikkan ajaran moral dan etika. Terus yang keempat, membantu sesama manusia. Nah, yang kelima, menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah. Dan yang keenam, berpikir kritis dan bijaksana. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.